Haleluya, puji Tuhan, shalom, selamat pagi buat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di pagi hari ini kita bersyukur buat kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita semua boleh ada sampai hari ini bukan karena kekuatan kita, tapi semata-mata karena pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, kita akan memulai dengan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat pujian kita lebih indah dari permata. Dari madu
kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami boleh kembali datang kepadamu karena kami rindu hidup kami dipulihkan, hidup kami diselamatkan, hidup kami mendapat keselamatan yang kekal melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang layak kami sembah, Allah yang berhak menerima pujian kami Tuhan. Terima kasih pagi hari ini kembali bersama-sama kami beribadah kepada Tuhan. Kami rindu untuk menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Bahkan rindu hidup kami diubahkan melalui pengajaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini, memberkati para imam-imam yang bertugas pada pagi hari ini, terlebih memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan membukakan rahasia firman Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang mungkin sedang tidak hadir, apapun keperluan mereka, kemurahan-Mu, belas kasihan-Mu, Tuhan anugerahkan kepada mereka. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Kesempatan lain boleh dapat bersama-sama berbakti bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mulai ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, sidang jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita mau bersorak bagi Tuhan. Mari sama-sama kita angkat pujian kita yang berkata, datanglah ke bait-Nya. Datanglah
berdiri, kita angkat pujian kita yang berkata, berkuasa di bumi di surga. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya, puji Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya saya memberikan ruang kesaksian bagi sidang jemaat Tuhan yang ingin menceritakan cinta kasih Tuhan. Dipersilakan. Cek. Baik, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk kesempatannya pada pagi hari ini. Puji Tuhan, pada pagi hari ini saya mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Tuhan begitu baik. Kalau misalkan tahun kemarin saya sudah menyelesaikan pendidikan saya di UNED, saya sudah menjalani tugas akhir, dan puji Tuhan pada hari Sabtu kemarin tanggal 27 saya sudah melaksanakan wisuda. Saya mengucap syukur, sangat-sangat mengucap syukur pada Tuhan yang sudah membantu saya, sudah menolong saya. Penyertaan Tuhan sangat luar biasa. Saya juga berterima kasih kepada para jemaat, juga Bapak Ibu Gembala, Om Doni dan Tante Lena. Dan juga saya juga berterima kasih kepada keluarga saya, Papa Mama, juga saudara-saudara yang lain. Ada Papa Talu, Om Tante Ferdi, Bang Jerry dan keluarga. Juga nenek dari Banyuwangi datang ke sini untuk datang merayakan wisuda saya. Aduh, maaf kalau agak bergetar karena pengen nangis. Enggak. Kalau boleh jujur, pada saat wisuda kemarin perasaan saya campur aduk ya, karena tentunya merasakan bahagia, senang, tapi juga ada perasaan sedikit kayak khawatir, agak mengganjal ya, karena setelah wisuda ini tentu bukan suatu akhir bagi saya,
karena tentunya setelah ini ada tanggung jawab karena harus karena masa depan selalu berjalan, jadi pasti ada pergumulan yang akan datang karena seperti mencari pekerjaan dan lain-lain. Jadi saya juga di sini mohon dukungan doa, support dari jemaat-jemaat di sini tentang masa depan saya seperti bagaimana. Tapi terlebih itu saya juga yakin dan percaya Tuhan Yesus memegang dan juga selalu menyertai masa depan kita semua. Mungkin kadang-kadang saya merasa khawatir, selalu bertanya ke papa nanti gimana masa depan, gimana gini-gini. Tapi orang tua selalu meyakinkan, suruh berdoa aja, Tuhan pasti menolong. Kalau papa sama mama nggak mungkin bisa bantu kamu lebih dari yang papa bisa. Maksudnya kayak papa mungkin cuma bisa berdoa, papa bisa membantu ini, tapi Tuhan bisa membantu sampai hal terkecil sekalipun yang kamu butuhkan, seperti itu. Puji Tuhan, mungkin itu saja yang bisa saya saya saksikan dari saya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Haleluya. Puji Tuhan, saya masih memberikan sekali lagi ruang kesaksian bagi sedang jemaat yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan, dipersilakan. Saya kalau maju lihat anak saya, mesemnya miring satu. Puji Tuhan, semangat ya. Puji Tuhan saudara, Tuhan Yesus baik, selalu baik, sangat baik. Saudara, saya menyaksikan kebaikan Tuhan, bahwa Tuhan memberikan saya talenta nyanyi ya, dari mami, papi, terutama mami. Dan Tuhan pakai itu untuk saya, untuk memberikan energi kepada sekitar, lingkungan. Nah, saudara tahu bahwa saya sudah pensiun. Tapi puji Tuhan, saya masih dipanggil Dinas Pendidikan. Bu Eva minta tolong, Hari Pendidikan Nasional, tolong siapkan 200 guru. Bu Eva latih dengan lagu-lagu untuk tampil di upacara tanggal 2 Mei di alun-alun. Siap. Saya selalu, tidak pernah mengatakan tidak siap, saya selalu siap. Apapun tugas yang diminta, itu maaf ya, saya selalu mengatakan siap. Tidak pernah saya, tidak bisa atau tidak. Karena ketika saya mengatakan siap, maka saya belajar di situ. Gitu saudara. Pernah saya pada waktu lomba penyuluhan tentang kanker di Surabaya, tingkat Jawa Timur, saudara. Bukan Karesidenan, bukan Jawa Timur ya, tingkat Karesidenan Besuki, oh ya Jawa Timur ya waktu itu. Ya, penyuluhan kanker. Saudara tahu bahwa saya hanya guru, tidak ngambil orang kesehatan, tapi Tuhan berikan saya kepercayaan waktu itu. Bu Jalal minta saya berangkat, bupati waktu itu. Saya mengatakan siap, padahal saya guru, bukan kesehatan. Akhirnya kita berangkat lomba juara 1. Saudara, itu tahun 2007, kalau tidak salah 2007. Selalu mengatakan siap. Nah, selalu mengatakan siap seperti yang kemarin saya katakan siap. Puji Tuhan, dan tolong Bu Eva, Bupati akan meminta 50 lembaga sekolah untuk menjadi sekolah adiwiyata. Sekolah adiwiyata itu sekolah yang penghijauan, ya, lingkungan hidup. Oleh sebab itu, tolong Bu Eva membuat lagu untuk akan dilaunching di tanggal 2 Mei. Akhirnya saya buat saudara, dan puji Tuhan kemarin sudah dilatih. Puji Tuhan tanggal 2 Mei monggo dilihat di sana, itu lagu saya akan ditampilkan. Saudara, pada lagu ini wong wis pensiun, sudah tua, tetapi kita tetap berkarya, kita tetap memberikan energi positif sebagai anak Tuhan. Tunjukkan bahwa anak Tuhan selalu di depan. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Saatnya saya memberikan kesempatan bagi
pemuda remaja untuk mempersembahkan sebuah pujian bagi Tuhan.
Haleluya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati pikiran kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita angkat pujian yang berkata, Tuhan aku rindu. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Tuhan Allah yang sungguh baik dalam kehidupan kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Engkau memberi waktu kesempatan kepada kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di sorga ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, bukan hanya saja kami mendengar, kami rindu Tuhan untuk memahami, untuk mengerti atas kehendak firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami
Kami yakin dan percaya ya Bapa, kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan menguatkan hati pikiran kami, untuk kami mampu melakukan firman-Mu, untuk kami dewasa di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersuka cita menerima firman-Mu pada saat ini ya Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus urapi dengan kuasa firman-Mu, kuasa-Mu Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya apapun yang disampaikan hamba-Mu, itu semua adalah kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh bersyukur kepada Tuhan yang begitu mengasihi kita, yang sudah menyelamatkan jiwa kita dan memelihara kita. Dan bersyukur kalau Warni sudah lulus, sudah diwisuda. Saya juga sedang menunggu kelulusan anak saya. Seneng Pak Bima ya, sudah 2 ya, luar biasa. Saya berdoa tahun ini kalau bisa udah ada yang diwisuda. Luar biasa, selamat buat Bu Lucia, tetap berkarya. Wah, saya penasaran nih lagu ciptaannya ini. Wah, kalau sampai dinyanyikan tanggal 2 Mei ya, wah, nanti orang bertanya, nang di gerejamu? Oh, mewah. Luar biasa itu bagi kita. Bukan soal tempat di mana kita beribadah, tetapi soal bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Itu yang paling benar. Kata Tuhan Yesus, kalau kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu, kamu akan berbuah banyak. Makanya dia berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, maka apa saja yang kamu minta dalam namaku akan kuberikan kepadamu. Sungguh luar biasa Allah kita itu. Mari kita lebih fokus kepada Tuhan, kepada firman-Nya. Kita lebih lagi membangun hubungan yang intim dengan Dia. Karena itulah keselamatan jiwa kita, karena itulah kunci pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Pagi ini saya akan berkhotbah dari Hagai pasal 2 ayat 21 sampai 24. Mari kita baca bersama-sama Hagai pasal 2 ayat 21 sampai 24. Hagai pasal 2 ayat 21 sampai 24. Maka datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Hagai pada tanggal 24 bulan itu. Bunyinya, katakanlah kepada Zerubabel bupati Yehuda begini, aku akan menggoncangkan langit dan bumi, dan aku akan menunggang balikkan tahta raja-raja, aku akan memusnahkan kekuasaan kerajaan bangsa-bangsa dan akan menjungkir balikkan kereta dan pengendaranya. Kuda dan pengendaranya akan mati rebah, masing-masing oleh pedang temannya. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengambil engkau, hai Zerubabel bin Sealtiel, hambaku. Demikianlah firman Tuhan. Dan akan menjadikan engkau seperti cincin materai, sebab engkaulah yang kupilih. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Haleluya. Bapak Ibu, pagi ini saya mau menyampaikan satu kebenaran yang akan menguatkan setiap kehidupan kita di dalam pengiringan kita kepada Tuhan,
yaitu bahwa dalam segala hal Allah kita itu pasti akan menang. Amin. Bahwa Tuhan Allah kita, Tuhan semesta alam itu pasti akan berjaya, Bapak Ibu. Tuhan itu akan menang atas musuh-musuhnya. Itu pasti. Sekalipun sekarang ini kelihatan Allah masih membiarkan musuh-musuhnya untuk mengalami kemenangan sementara, tetapi pada akhirnya semua mereka akan ditaklukkan oleh Tuhan. Tuhan akan menang, Dia akan menang atas segala kejahatan yang ada di atas muka bumi ini. Kalau kita memandang kehidupan sekarang ini, dunia semakin hari semakin, Ibu ya. Bahkan kejahatan tidak hanya terjadi di luar gereja, tetapi kejahatan sudah masuk ke dalam gereja. Lihat, kita melihat ada begitu banyak gereja yang tidak lagi setia komitmen kepada pengajaran yang benar. Ada banyak orang-orang Kristen yang tidak hidup berdasarkan standar firman Tuhan, mengaku Kristen tapi hidupnya duniawi, mengaku Kristen tetapi cara pikirnya, cara hidupnya benar-benar duniawi. Mereka bekerja seperti maunya sendiri, tidak taat sama Tuhan. Ini realitas yang kita hadapi sekarang ini. Tetapi di tengah-tengah keadaan yang seperti itu, Tuhan itu nanti pasti akan menang. Nah, Bapak Ibu kalau memperhatikan berita di CBN ya, dari Christian Broadcast News itu ya, di Amerika sekarang, di Eropa sekarang, gereja sudah mulai terbuka terhadap LGBT, semakin luas lagi terbuka terhadap pernikahan sejenis, same sex marriage. Sekarang ini toilet di luar negeri itu, toilet untuk perempuan itu juga boleh untuk laki-laki, saudara. Jadi mereka masuk sama-sama boleh. Bahkan shower tempat mandi itu bisa gabung laki-laki dan perempuan, tapi laki-laki yang hai. Jadi kalau ada laki-laki yang hidung belang, pakai wig, pura-pura begini, mandi sama cewek-cewek, saudara. Ngeri nggak seperti itu? Kalau mikir kita ini stres, kalau mikir kita ini bisa putus asa, apakah Tuhan benar-benar berdaulat? Apakah Tuhan benar-benar berkuasa? Melihat kejahatan begitu hebat sekarang ini. Tapi Alkitab mengatakan kepada kita bahwa Allah pasti akan menang pada akhirnya. Amin. Nah sekarang ini saudara, kejahatan terhadap gereja itu begitu luar biasa, persekusi dan lain sebagainya. Ngeri kalau kita melihat kondisi seperti sekarang. Tetapi saya mau mengatakan bahwa sekalipun kita melihat kejahatan begitu luar biasa, kita melihat musuh-musuh Tuhan begitu luar biasa, tetapi firman Allah menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu pasti akan menang. Menang atas segala kejahatan, menang atas musuh-musuhnya, dan bahwa rencana Tuhan atas hidup umatnya itu tidak akan pernah gagal. Amin. Nah, kita harus yakin dengan itu Bapak Ibu. Nah, Zerubabel itu sedang dalam kondisi yang seperti itu. Dia merasa lemah, dia merasa putus asa karena keadaan yang sangat-sangat tidak baik pada waktu itu. Saya sudah khotbahkan 2 tema sebelumnya. Bagaimana Zerubabel menghadapi kenyataan yang sangat pahit. Dia adalah salah seorang buangan dari Babel yang harus kembali ke tanah perjanjian itu. Zerubabel adalah cucu dari Yoahas, ya, dia adalah raja terakhir dari Yehuda sebelum Nebukadnezar mengalahkan Israel dan mengangkut orang-orang menjadi orang-orang buangan di negeri Babel. Dan tatkala Allah memberi kesempatan mereka kembali melalui Raja Kores, hanya ada 50.000 orang yang kembali ke Yerusalem. Seharusnya mereka itu dipulangkan ke Samaria, tetapi mereka kembali ke Yerusalem. Dari 50.000 orang itu tidak ada raja, Zerubabel itu hanya bupati saja, di bawah kekuasaan Kores, mereka masih jajahan.
Kemudian orang-orang Samaria masih memusuhi mereka, masih mengganggu pembangunan bait suci, sehingga 15 tahun setelah fondasi itu didirikan, mereka tidak bisa melanjutkannya sampai firman ini datang. Bayangkan Bapak Ibu ya, keadaan tidak menentu, keadaan susah, kemudian rakyatnya memikirkan dirinya sendiri, rakyatnya memapani rumah-rumahnya sendiri tanpa memperhatikan bait suci, mereka egois. Belum lagi tembok Yerusalem itu belum sempat dibangun lagi. Bayangkan, Tuhan bagaimana saya mau menjaga kota ini kalau temboknya sudah hancur. Bapak Ibu, keadaannya sangat-sangat memprihatinkan, tetapi firman Tuhan datang kepada Zerubabel, jangan takut Zerubabel, sebab aku pasti akan menang. Zerubabel, karena aku pasti akan menang, maka kamu juga pasti akan menang. Aku tidak akan gagal dalam rencanaku, bahwa aku akan berhasil dalam menuntun umatku untuk kembali kepada kejayaannya. Aku akan menang. Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan akan menang? Amin. Mari kita percaya. Seperti janji Allah kepada Zerubabel di tengah-tengah keputusasaannya, di tengah-tengah kekecewaannya, Allah datang kepada dia, Zerubabel, aku akan menang, jangan khawatir, jangan takut, jangan bimbang. Makanya percayalah kepadaku, lakukan kehendakku, sebab aku pasti akan menang. Demikian juga sekarang sebagai anak-anak Tuhan di akhir zaman ini, di tengah-tengah pergumulan kita, di tengah tantangan hidup yang kita hadapi, tetaplah percaya kepada Tuhan, tetaplah lakukan kehendak-Nya, setia melayani Tuhan, sebab Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan pasti akan menang. Nah, bagaimana kita bisa percaya bahwa Tuhan itu pasti akan menang, Bapak Ibu? Dari ayat-ayat yang kita baca, kita menemukan bahwa Allah kita adalah Allah yang berdaulat, Allah yang maha kuasa. Dia berkata kepada Zerubabel seperti ini, katakanlah kepada Zerubabel bupati Yehuda begini, aku akan menggoncangkan langit dan akan menggoncangkan bumi. Bapak Ibu, kalau Tuhan mengatakan aku akan menggoncangkan langit, akan menggoncangkan bumi, artinya Allah itu maha kuasa. Amin. Artinya bahwa Allah itu berdaulat. Siapa yang bisa menggoncangkan bumi ini? Siapa yang bisa menggoncangkan langit kalau bukan Allah pencipta langit dan bumi, Tuhan semesta alam yang maha kuasa, Allah yang berdaulat. Ini simbol dari kedaulatan Allah, simbol dari kemahakuasaannya, simbol bahwa dia terlibat atau intervensi dalam kehidupan bangsa, bahwa Tuhan itu bisa membalik keadaan semudah dia membalikkan telapak tangan. Amin. Percaya? Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan bisa mengubah masa depan kita dengan singkat? Percaya. Makanya Warni tidak usah khawatir. Kita punya Tuhan yang pasti akan menang. Ini sudah lulus, ini berkat Tuhan. Pasti Tuhan kasih masa depan yang cerah, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Amin. Lihat pergumulan Pak Fima dulu, kita ngobrol-ngobrol ya. Kalau dipikir-pikir 4 tahun, 5 tahun yang lalu, wah, bisa nggak yang muliakan anak? Biaya pendidikan begitu tinggi. Tapi Tuhan itu berkuasa menolong kita. Dia pasti akan menang. Dia tidak akan gagal rencananya yang baik untuk kita. Amin. Adi sudah lulus, disusul Warni sebentar lagi, adiknya lagi Ripka, ya. Semua pasti akan mentas, Pak, tenang aja. Saya 3 sementara kuliah ketambahan 2 lagi di rumah. Saya mengucap syukur saja karena Allahku pasti akan menang. Dia nggak akan gagal terhadap saya, istri saya, anak-anak saya, juga 2 anak saya yang baru ini. Tuhan pasti akan merencanakan masa depan yang baik untuk dia. Kenapa susah, saudara? Jadi nggak usah nangis tapi mengucap syukur aja ya. Tetap percaya, tetap setia kepada Tuhan. Waktu saya ke rumah Pak Fendi, cerita anak-anak gimana Pak? Saya bilang sudah kuliah semua di luar kota. Kok semua ya? Iya. Oh itu kantongnya kudu tebel itu.
Saya senyum-senyum aja, dalam hati saya jawab seperti ini, enggak, kantong saya enggak harus tebel. Tuhan yang harus selalu memberkati saya. Kadang kantongnya enggak tebel, kantong orang lain yang mengalir ke sana, saudara. Amin. Amin. Loh Pak, ini untuk uang sekolah ya anakmu Pak. Pak, ini buat uang kuliahnya anakmu Pak. Dari mana kalau bukan dari Tuhan? Kantongku gak tebel, tapi Tuhan memenuhi kebutuhanku. Amin. Zerubabel, dia sedang kecewa, dia sedang putus asa. Allah datang berjanji, aku akan menggoncangkan langit dan bumi. Ini tanda kemahakuasaan, tanda kedaulatannya. Loh saudara, siapa nyangka loh, tiba-tiba Yosef sudah bekerja di Bali, sudah ngomong sama papa, dek, nanti adek ikut kerja di aku aja, aku udah mau keluar negeri ini. Wah, ini Pak Pendetanya belum keluar negeri, udah keluar negeri duluan ini. Sudah ding, aku udah keluar negeri, tapi untuk berobat saudara, bukan jalan. Hah? Yohan tenang-tenang aja. Dia dapat membalikkan situasi keadaan hidup kita. Tapi kalau kita nggak takut akan Tuhan, kita nggak mempercayai Dia, nggak taat, kembali bukan naik malah ceblok saudara. Hati-hati. Bayangkan Babel setelah menawan Israel selama 70 tahun dihancurkan oleh Persia saudara. Tapi Persia yang tidak berbaik hati sama Israel dihancurkan sama Tuhan. Tuhan itu mudah sekali membolak-balikkan keadaan kita. Makanya tetap setia, percaya kepada Tuhan, tetap kita melayani Tuhan. Amin. Nah, Allah itu pasti akan menang. Lihat, Dia yang berkuasa atas kehidupan kerajaan-kerajaan, kehidupan bangsa-bangsa. Di ayat yang ke-23 dikatakan, dan akan menunggang balikkan tahta raja-raja, aku akan memunahkan kekuasaan kerajaan bangsa-bangsa, dan akan menjungkir balikkan kereta dan pengendaranya, kuda dan pengendaranya akan mati rebah masing-masing oleh pedang temannya. Allah kita maha kuasa. Amin. Dia yang akan memunahkan musuh-musuhnya, kerajaan bangsa-bangsa yang menentang Dia. Siapa yang memunahkan kerajaan-kerajaan besar pada masa Israel? Siapa yang memunahkan Babilonia? Siapa yang memunahkan Persia sehingga Persia tidak ada, jadi Iran sekarang? Iran itu asalnya Persia, Bapak. Nah, orang Iran itu kebanyakan penduduknya orang Persia. Siapa yang menjungkir balikkan tata mereka? Allah kita. Allah pasti akan menang. Amin. Dan Israel yang sisa-sisa buangan pada waktu itu tetap tinggal berjaya sampai sekarang. Bahkan Irak gemetar hadapi Israel. Sekarang Israel sudah masuk ke Rafah. Sudah ketahuan ini terowongan yang dibuat oleh Hamas. Yang satunya itu siapa itu? Oleh Hezbollah, ini sudah ketahuan semuanya. Dia akan menghancurkan untuk dapat membawa pulang para tawanan Israel. Lihat, dari sini aja kita melihat janji Allah luar biasa. Sekalipun bangsa Israel ditangkap, dibuang sebagai penghukuman, dikembalikan dalam keadaan susah, pemilihan Zerubabel menunjukkan kepada kita bahwa Allah tidak pernah gagal. Lihat, makanya Netanyahu itu kalau ngomong gimana? Israel will be prevail. Kenapa dia marah seperti itu? Sebab dia tahu Allahnya maha kuasa. Dan sekarang kita juga boleh mengatakan kita lebih dari pemenang, sebab Allah kita pasti akan menang. Amin. Makanya jangan fokus dengan masalah-masalah hidup kita. Jangan fokus dengan pergumulan yang kita hadapi, jangan fokus pada kantong tipis kita, karena kita akan kecewa dan mempertanyakan apakah Tuhan berdaulat atau tidak. Tetapi kalau kita fokus pada firman, fokus pada Allah, kita tahu Allah kita berdaulat, Allah kita berkuasa, Dia yang memunahkan bangsa-bangsa kerajaan dunia ini, sebab Dia pasti akan menang. Amin. Percaya Bapak Ibu? Mari semangat. Dan karena Allah itu pasti akan menang, maka kita harus sungguh-sungguh mempercayai Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan. Mau sungguh-sungguh percaya? Haleluya.
Mari kita mentaati segala perintah-perintahnya, karena pada akhirnya sekalipun hidup ini disertai dengan penderitaan, akan dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan. Mari, saya akan merinci beberapa hal supaya kita lebih lagi yakin ya, bahwa Allah itu berdaulat, bahwa Allah itu maha kuasa, dan bahwa rencananya tidak pernah gagal, dan bahwa Tuhan itu pasti akan menang. Nah, berkaitan dengan kepastian kemenangan Tuhan, Tuhan itu pasti akan menang karena apa Bapak Ibu? Karena Allah itu memiliki rencana yang pasti untuk kehidupan semua umat manusia. Amin. Allah lah yang memiliki rencana untuk sejarah bangsa-bangsa. Jadi apa yang terjadi di sepanjang sejarah dunia ini, itu tidak terjadi secara kebetulan, itu tidak mengalir begitu saja, dan Tuhan kesusahan untuk mengendalikan arah zaman. Tidak. Arah bangsa-bangsa ini, perjalanan sejarah manusia itu diatur oleh Tuhan. Itu berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Amin. Dan ini memiliki pengertian bahwa perjalanan hidup kita, ya, masa depan hidup kita tidak mengalir begitu saja, tidak berjalan begitu saja, tetapi semuanya ada di dalam kendali Tuhan, sebab Tuhan punya rencana yang pasti atas setiap kehidupan kita. Tuhan punya rencana yang pasti akan sejarah dunia ini. Makanya Allah itu pasti akan menang. Perhatikan bagaimana Allah itu memiliki rencana yang pasti bagi kehidupan kita, bagi sejarah bangsa-bangsa. Kita membaca tadi di ayat yang ke-22 mulai. Perhatikan kata-kata aku akan. Bayangkan Bapak Ibu, aku akan. Allah mengatakan aku akan menggoncangkan langit dan bumi. Artinya apa? Bahwa Tuhan punya rencana. Amin. Itu rencana yang pasti. Aku akan. Kemudian aku akan menunggang balikan tahta raja-raja. Ini rencana Tuhan. Sejarah akan terjadi bahwa raja-raja akan ditunggang balikan. Ya, Babel jatuh di tangan Persia, Persia jatuh di tangan Roma, dan seterusnya dan seterusnya. Dan sekarang Roma sudah nggak ada lagi, saudara ya. Bangsa Romawi itu nggak ada lagi. Siapa yang menunggang balikan? Tuhan. Kemudian lihat, aku akan memunahkan kekuasaan kerajaan bangsa-bangsa. Lihat. Kemudian aku akan mengambil engkau, hai Zerubabel bin Syaltiel. Jadi Tuhan itu pasti akan menang. Sebab apa? Sebab Tuhan memiliki rencana yang pasti bagi sejarah bangsa-bangsa. Implikasinya apa Bapak Ibu? Tuhan punya rencana pasti akan setiap kehidupan kita. Dan kata Yeremia 29 ayat yang ke-11, rancanganku bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera, masa depan yang penuh pengharapan. Makanya nggak usah khawatir mau kerja apa, nanti Tuhan udah siapkan. Amin. Yang mau menikah jangan khawatir nanti bagaimana nih bangun rumah tangga. Tuhan punya rencana yang pasti untuk keluarga-keluarga kita. Amin. Sekalipun tampaknya semua ini lagi susah-susah ini. Ini pengerja udah mikir, aku nanti lulus kuliah dari GBC mau kemana. Kalau engkau dekat dengan Tuhan, Tuhan sudah punya rencana. Amin. Saya dulu nggak pernah mikir itu saudara, pokoknya sekolah ya sekolah, melayani yang layani. Nggak taunya ditemukan dengan Leanita Irene Soriton begitu ya. Loh kok senyumnya kayak Ricky ditarik sebelah gini. Pokoknya kalau saya sudah khotbah diam lagi. Loh dulu saya naksir dia, ada yang ngomong, Len kok mau kamu sama Doni gak punya masa depan itu. Kata manusia saya gak punya masa depan, tapi kata Tuhan masa depan pengharapan. Saya bukan orang hebat, orang terkenal, tapi masa depan penuh harapan saya itu di surga saudara. Saya anak yang kekasihnya Tuhan kan begitu. Saya nggak mau cerita Pak Daud Manoah. Nanti gak mari-mari khotbah. Panjang begitu ya. Amin. Aku akan kita tahu bahwa Allah
itu punya rencana yang pasti, makanya dia pasti akan menang. Sejarah bangsa-bangsa, sejarah hidup kita tidak akan mengalir begitu saja, semua ada di dalam rencana Tuhan. Indah rencanamu Tuhan, pem pem pem, di dalam hidupku. Amin, percaya? Wow, ini indah. Makanya mari kita mengucap syukur, mari kita terus mempercayai Tuhan, mari kita terus melayani Tuhan. Coba Yesaya 14 ayat 24, bahwa rencana Tuhan itu nyata dan itu pasti akan terjadi. Yesaya 14 ayat 24. Yesaya 14 ayat 24. Ya. Tuhan semesta alam telah bersumpah, firman-Nya, sesungguhnya seperti yang kumaksud demikianlah akan terjadi, dan seperti yang kurancang demikianlah akan terlaksana. Amin. Apa yang telah dimaksudkan oleh Tuhan itu pasti akan terjadi. Apa yang telah dirancangkan oleh Tuhan pasti akan terlaksana. Allah pasti akan menang. Apapun keadaan hidup yang kita alami sekarang, jangan menyerah, jangan putus asa, tetap percaya Tuhan, terus lakukan kehendak-Nya, maka kita pasti akan dituntun kepada kemenangan demi kemenangan. Bapak Ibu, ini adalah hal yang harus kita pegang dan kita syukuri dalam hidup ini. Jelas bahwa Tuhan itu memiliki rencana yang pasti bagi sejarah dunia ini. Jelas bahwa Allah punya rencana bagi setiap kehidupan kita. Sekalipun ada banyak orang-orang Kristen yang coba menyangkal kedaulatan Tuhan atas kehidupan kita, bahwa semua terjadi karena rencananya, tetapi Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa kita boleh membuat rencana, tetapi Allah yang menentukan arah langkah perjalanan hidup kita. Amin. Kita boleh berpikir-pikir merencanakan masa depan hidup kita, tetapi Allah lah yang menentukan arah langkah hidup kita. Kita boleh membuat pilihan-pilihan dalam hidup ini, dan kita pasti akan bertanggung jawab atas pilihan-pilihan hidup ini. Tetapi di antara pilihan-pilihan hidup kita itu ada kehendak Allah, ada rencana Allah yang harus kita ikuti, Bapak Ibu. Kalau kita memilih untuk mengikuti pilihan-pilihan kita sendiri, kita tidak akan pernah dapat menggagalkan rencana Tuhan, dan Tuhan tetap dipermuliakan di dalam pemberontakan kita karena Dia akan menghakimi kita. Tetapi kalau kita menerima rencana Allah, kalau kita menyambut kehendak Allah, kalau kita percaya dan hidup menurut apa yang dikehendaki Allah, Tuhan pasti akan memberkati kita. Mari kita percaya kepada Tuhan bahwa Dia pasti akan menang, sebab Allah yang Maha Kuasa itu punya rencana yang pasti atas sejarah dunia, atas perjalanan hidup kita. Yang berikutnya, Allah itu pasti menang karena apa? Allah itu berkuasa menggenapi rencananya, Bapak Ibu. Kalau manusia diingatkan oleh Tuhan, jangan membuat perencanaan tanpa melibatkan Tuhan. Amin. Wah, besok aku akan begini, aku akan begitu. Tapi tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, sebab manusia tidak mampu melakukan apa yang dikehendakinya. Tetapi kalau Tuhan itu pasti akan menang. Tuhan itu pasti akan berjaya, sebab apa? Sebab Dia berkuasa menggenapi rencananya. Apa yang dikehendakinya akan terlaksana. Apa yang ditetapkannya, apa yang dirancangkannya akan terjadi. Lihat, Dia tidak berkata seperti ini, aku berharap dapat menggoncangkan langit dan bumi. Tidak, saudara. Dia berkata, aku akan menggoncangkan langit dan bumi. Artinya apa? Dia sanggup. Karena Dia mengatakan aku akan, bukan aku berharap, saudara. Kalau Allah berkata aku berharap dapat menggoncangkan langit dan bumi, Allah enggak Maha Kuasa. Seperti saya berharap besok saya masih bisa hidup, itu saya manusia. Tapi kalau Tuhan tidak berharap lagi, aku akan tetap ada sampai selama-lamanya, karena Dia adalah Allah yang kekal. Tapi saya nggak bisa berkata, besok aku akan berbuat begini, besok aku akan berbuat begitu, nggak bisa. Karena waktu kita bisa mati.
Semalam saya sampai hampir jam 10 di Hohab, saudara. Ada seorang saudara yang mendadak mati. Lalu ada seorang ibu yang berkata seperti ini, wah sekarang ini Pak Doni, penyakit itu bahaya, penyakit itu lalu kalau orang sakit dadak-dadak mati, dadak-dadak mati, dadak-dadak mati katanya. Saya bilang, kalau matinya mendadak, maka yang kita perlu percaya Yesus hari ini, saya bilang. Amin. Selamat dulu hari ini, baru mati kapanpun juga bukan masalah bagi kita. Nah, kalau mati mendadak belum percaya Yesus ya celaka, saudara. Celaka. Lihat, Tuhan tidak berkata seperti ini, Zerubabel, kalau kamu menghendaki, kalau kamu berkenan, aku akan memilih kamu, menjadikan kamu seperti cincin meteraiku. Allah tidak seperti itu. Kalau kamu mau memilih aku, maka aku akan memilih kamu menjadi alatku. Dia tidak berkata seperti itu. Kalau dia seperti itu, berarti dia bukan maha kuasa. Karena dia tergantung pada kehendak bebas manusia. Tapi sekali lagi dia tidak berkata, Zerubabel, aku akan memilih kamu, aku akan mengambil kamu, menjadikan kamu seperti cincin meterai. Kalau kamu memilih aku, kalau kamu berkenan atas pilihanku. Allah tidak berkata seperti itu, tetapi dia berkata apa? Zerubabel, aku akan mengambil kamu, aku akan menjadikan kamu seperti cincin meterai. Aku memilih kamu. Amin. Ini menunjukkan bahwa Allah itu berkuasa untuk menggenapi rencananya. Ini menegaskan bahwa Allah itu nggak pernah gagal, Bapak Ibu. Sekalipun mungkin kita berpikir bahwa kita ini gagal, atau orang memandang bahwa kita ini gagal, tapi Allah tidak pernah gagal menggenapkan rencananya dalam kehidupan kita. Ada yang merasa gagal dalam hidup ini? Ada? Aku gagal. Tapi di mata Tuhan, kalau kita percaya Yesus sungguh-sungguh, Tuhan tidak pernah gagal atas hidup kita. Ya contoh, Yunus itu kan nabi yang gagal sebenarnya. Diperintahkan ke Niniwe, melawan, memberontak, pergi ke Tarsis, dimakan ikan. Yang biasanya manusia makan ikan, sekarang ikan makan manusia, dan begitu. Tapi Allah tidak pernah gagal. Yeremia tampaknya gagal, dia berkhotbah 3,5 tahun, tak satu pun bertobat, tapi Yeremia tidak pernah gagal. Yeremia gagal di mata manusia, tapi Allah tidak pernah gagal. Amin. Orang boleh melihat hidup kita, nggak berhasil kon, itu kata manusia, tapi Tuhan selalu berhasil untuk kehidupan kita. Saya memang nggak berhasil jadi tentara, karena cita-cita saya itu jadi tentara, saudara. Saya sudah ngurus lengkap surat-suratnya, sudah tinggal daftar, tapi ada kendala juga. Kendalanya apa? Nggak bisa renang. Tapi Tuhan nggak pernah gagal atas hidup saya. Ya, ternyata saya jadi pendeta, satu tugas pelayanan yang saya benci pada mulanya. Tuhan gak pernah gagal atas hidup kita. Amin. Allah berkuasa menggenapi rencananya. Mungkin Zerubabel bilang seperti ini, ya Tuhan berjanji dengan begitu luar biasa, tapi siapakah aku ini? Aku hanya bupati di bawah pemerintahan Persia. Aku gak punya tentara, aku gak punya orang yang loyal. Mereka mencintai diri sendiri, bangun aja 16 tahun gak selesai-selesai. Mana bisa? Lihat, orang Samaria membenci kami. Kami harus membangun, kami membawa peralatan membangun di tangan kanan, di kiri kami bawa pedang karena kami terancam bahaya. Tuhan, bagaimana saya bisa mempertahankan kota yang temboknya sementara runtuh? Bagaimana saya akan membangun kota ini? Tapi Tuhan akan berkata apa?
Keberhasilanku tidak ditentukan oleh keadaan umatku. Keberhasilanku karena aku ini maha kuasa. Amin Bapak Ibu. Amin. Loh, mana imannya? Amin. Mungkin saudara berpikir seperti Serubabel, oh Tuhan memberikan masa depan yang penuh pengharapan, tapi aku loh Tuhan, aku tidak punya modal, aku dari keluarga sederhana, aku juga mungkin pendidikanku tidak terlalu tinggi, tapi Tuhan mau berkata apa? Hai kawanan kecil, akulah yang menjadi pelindungmu, akulah yang menjadikan kamu berhasil. Amin. Loh, amin. Tak paksa, amin. Biarin. Ya kan? Kalau ngomong gitu kita putus asa. Loh, saya mau mengatakan ya bahwa di Alkitab ada begitu banyak catatan sejarah bagaimana Allah itu menggulingkan bangsa-bangsa besar dengan kuasanya, bukan dengan kekuatan umatnya. Contoh Bapak Ibu Saudara sekalian, bangsa Israel keluar dari Mesir bukan karena bangsa Israel budak itu punya kekuatan yang luar biasa. Tidak, mereka keluar dari Mesir karena 10 tulah Allah itu. Mereka bisa keluar dari Mesir karena apa? Karena Allah yang membinasakan raja dan tentara Mesir di Laut Teberau. Israel seharusnya tidak punya harapan untuk lolos. Tapi 10 tulah telah memaksa Fir'aun untuk menyerah. Dan mereka binasa bukan karena pedang orang Israel, mereka binasa karena Laut Teberau. Amin. Bapak Ibu ingat bagaimana Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun masuk ke Yeriko, tembok itu rubuh bukan karena cannon, bukan karena bom, bukan karena misil, tetapi tembok itu runtuh karena puji-pujian kepada Allah. Amin. Ini luar biasa. Yosua dan Kaleb mengalahkan raksasa-raksasa Kanaan dengan pertolongan Tuhan saja. Apalagi kisah Daud melawan Goliat. Bayangkan Goliat, tentara yang dilatih sejak dari masa remajanya, tinggi besar dengan senjata yang lengkap, melawan Daud yang imut-imut seperti saya. Tetapi Daud menang oleh karena kuasa Tuhan. Amin. Saya ini imut-imut atau amit-amit? Amat-amat saudara, amat besar. Ayo, semangat, amin Bapak Ibu. Tuhan pasti akan menang sebab Dia berkuasa menggenapi rencananya. Saya yakin apa yang akan kita lakukan di pekerjaan Tuhan di tempat ini akan berhasil bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Tuhan menolong kita. Saya masih ingat dulu ya, bulus ya waktu kita mulai gereja ini. Dari rumah ke rumah, kalau hitung-hitungan melihat kekuatan kita nggak akan punya ruang sebelah sebagus. Ini sudah bagus memang. Kita bisa bongkar ini, kita bisa seperti ini, sebentar lagi akan ada genset seharga 31 juta. Sekalipun saya ragu-ragu mau beli sombayar apa ora, makanya tak tunda-tunda. Tapi saya harus percaya, kita harus percaya bahwa Allah pasti akan menang, kan begitu ya. Saya ini menguatkan hati saya sendiri saudara. Karena kadang saya juga ragu-ragu. Kok pas tak iya nih bayarnya gak ono duit, waduh. Tapi sekali lagi kalau kita berhasil bukan karena kita, tetapi karena Tuhan yang memberkati kita. Mari semangat Bapak Ibu. Ini firman Tuhan yang memberi semangat. Nah kemudian Tuhan itu dalam menghasilkan kemenangan bagi dirinya, dalam menghasilkan kemenangan bagi umatnya, itu dilakukan sesuai dengan pilihannya. Nah ini yang luar biasa. Lihat, untuk menggenapi rencananya atas bangsa Israel, supaya keturunan Daud akan memerintah di atas tahta Israel untuk selama-lamanya. Maka dikatakan, sebab engkaulah yang kupilih
demikianlah firman Tuhan, Allah telah memilih Zerubabel. Bayangkan Bapak Ibu, Zerubabel itu adalah keturunan terakhir dari penguasa Israel sebelum pembuangan ke Babel. Kalau Zerubabel nggak ada, kalau Zerubabel nggak berhasil, maka janji Allah kepada keturunan Daud itu nggak akan dapat digenapi. Tapi sungguh luar biasa, Allah memilih Zerubabel karena Zerubabel memang adalah garis keturunan Daud yang terakhir, dan Allah menetapkan Zerubabel sebagai alat di tangan Tuhan untuk menggenapi rencananya, yaitu kelahiran Mesias sebagai raja di atas segala raja. Amin. Lihat, kalau Bapak Ibu baca di Matius pasal 1, maka nama Zerubabel itu tercatat di silsilah Tuhan Yesus. Sekalipun Zerubabel itu enggak pernah jadi raja, tapi silsilahnya tercatat. Karena memang dia keturunan raja. Lihat, Allah itu berkuasa menggenapi janjinya, dan Allah itu menggenapi janjinya melalui pilihannya. Dia berkata apa? Aku akan membuatmu seperti cincin meterai karena aku telah memilih kamu. Kan seperti itu ya. Dan saya mau mengatakan kepada kita sekalian bahwa pemilihan Allah atas Zerubabel tidak tergantung pada sesuatu yang baik pada diri Zerubabel, tetapi pemilihan Allah atas Zerubabel itu tergantung pada kasih karunia Allah semata. Amin. Loh, Zerubabel aja loyo kok saudara. Pertama dia datang, dia membangun mezbah, mempersembahkan korban, meletakkan dasar bait Allah, tapi setelah dapat tantangan 15 tahun berhenti saudara. Apa baiknya Zerubabel? Kalau Allah memilih Zerubabel, sepenuhnya adalah karena kasih karunia Allah. Dan tentunya Zerubabel, dia taat pada pilihan Allah. Dan karena dia taat, sekalipun dia tidak memerintah sebagai raja, sekalipun tidak dicatat apa yang terjadi dengan Zerubabel selanjutnya, tetapi Zerubabel telah dipakai oleh Allah untuk menurunkan Yesus Kristus Sang Juru Selamat dunia itu, dan bahwa Yesus memerintah sebagai raja segala raja untuk selama-lamanya. Nah, sebagaimana Allah telah memilih Zerubabel, demikian juga dengan keselamatan kita. Kalau kita selamat hari ini, kalau kita percaya Yesus hari ini, karena Allah telah memilih kita. Amin. Allah telah memilih kita. Bapak Ibu, kalau Allah tidak memilih kita, kita tidak akan pernah datang kepada Allah kok. Ingat di dalam Roma 3 ayat yang ke-10, tidak ada yang benar seorang pun tidak ada yang mencari Allah. Semua orang itu telah berdosa, telah kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa itu adalah maut. Di dalam 1 Korintus pasal 12 dikatakan bahwa manusia duniawi tidak bisa menerima perkara-perkara rohani kalau bukan Allah yang memilih kita, kalau bukan Allah yang memanggil kita, mengaruniakan iman kepada kita, melahirkan kembali kita tidak akan pernah datang kepada Allah. Makanya kita bisa menyanyi dengan semangat, kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya. Amin. Tuhan tidak berkata seperti ini, pilihlah aku jadi Allahmu yang pasti bisa menyenangkanmu. Enggak, bukan Allah minta kita memilih dia, tidak, tapi dia yang memilih kita. Dia tidak ngemis-ngemis. Dia bukan Allah yang takluk pada kedaulatan kehendak bebas kita. Sama sekali kita tidak punya kedaulatan. Tetapi Allah yang berdaulat dan Allah yang memilih kita. Bapak Ibu, memang kita dipanggil untuk percaya, dipanggil untuk bertobat. Tetapi saya mengingatkan kita saat ini, kalau kita sungguh-sungguh percaya Yesus, kalau kita sungguh-sungguh bertobat, karena terlebih dahulu Allah itu memilih kita. Ingat 1 Yohanes pasal yang
Yang kelima, bukan kita yang terlebih dahulu mengasihi Allah, tetapi Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Kita itu mengasihi Allah karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Kita itu memilih Allah karena terlebih dahulu Dia memilih kita. Makanya hargai pilihan Allah dalam kehidupan kita. Jangan sia-siakan pilihan Allah dalam kehidupan kita. Jangan sekali-kali tinggalkan Yesus, Bapak Ibu. Dan Allah memilih kita bukan untuk sesuatu yang remeh-remeh, bukan untuk sesuatu yang receh-receh, tetapi untuk sesuatu yang mulia luar biasa. Perhatikan pilihan untuk Zerubabel ini, ya. Aku akan mengambil engkau, hai Zerubabel bin Syaltiel, hambaku, demikianlah firman Tuhan, dan aku akan menjadikan engkau seperti cincin meterai, sebab engkaulah yang kupilih. Bapak Ibu, Zerubabel dipilih, Zerubabel diambil oleh Tuhan untuk dijadikan seperti cincin meterai bagi dia. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Cincin meterai itu lambang kehormatan. Cincin meterai itu lambang kekuasaan. Raja itu punya cincin meterai, Bapak Ibu. Surat yang disegel dengan cincin meterai itu memiliki kekuasaan sebagai raja. Amin. Memiliki kekuatan sebagai raja. Seperti rekomendasi saya kalau di stempel GPDI Sion Mangli, wah itu ada kuasanya itu. Kalau raja sudah membuat surat dan disegel dengan cincin meterainya, surat itu memiliki wewenang raja. Saudara ingat kisah Isabel? Isabel itu suaminya Ahab itu raja yang lemah, tidak berani mengambil keputusan. Tetapi sayangnya Isabel ini jahat. Dia membuat surat untuk merampas kebun anggur Nabot. Setelah membuat surat, dia segel dengan cincin meterai suaminya. Yang buat bukan Ahab, hanya cincin meterainya, tetapi surat yang dibuat oleh Isabel memiliki kekuatan Raja Ahab. Makanya Nabot pada akhirnya disingkirkan oleh Isabel. Saudara, kalau Zerubabel dipilih sebagai cincin meterainya Allah, dipilih untuk perkara-perkara yang besar sebagai hamba-hambanya, kita juga semua dipilih oleh Allah sebagai hamba-hambanya untuk melakukan pekerjaannya yang besar. Amin. Kita dipilih untuk kemuliaannya, Bapak Ibu. Ini hal yang sangat menggembirakan bagi kita. Dipilih untuk perkara yang receh-receh. Dipilih untuk menjadi alat di tangannya sebagai senjata-senjata kebenaran, sebagai saksi-saksi Kristus, dan kita akan dimuliakan di dalam kerajaan surga. Ini berkat yang sangat luar biasa. Makanya kepada kita orang-orang percaya Allah mengatakan, jangan takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapa telah memberikan kepada kamu kerajaan. Wow, luar biasa. Ya, kita yang imut-imut seperti ini memiliki kekuasaan raja karena kerajaan itu diberikan kepada kita. Tentunya bersama dengan Yesus, Bapak Ibu. Karena dikatakan kita memerintah bersama-sama dengan Yesus. Yang berikutnya, ini yang agak teologis tetapi ini penting. Bahwa rencana Allah atas bangsa-bangsa, rencana Allah atas umatnya Israel, rencana Allah atas kita itu berpusat kepada Yesus. Saya nggak akan menguraikan terlalu teologis, tetapi saya mau mengatakan bahwa sebenarnya Zerubabel itu tipologi dari Yesus Kristus. Tipologi ini bicara soal gambaran yang menunjuk kepada Yesus. Jadi Zerubabel itu tipenya, antitipenya itu Yesus. Jadi ketika Allah berkata, aku akan mengambil kamu, hai Zerubabel, aku akan menjadikan kamu seperti cincin meterai karena aku memilih kamu, itu sebenarnya menunjuk kepada Yesus. Kenapa menunjuk kepada Yesus? Karena sebenarnya yang bisa menjadi cincin meterai Allah, yang dikaruniai kemuliaan dan kehormatan, itu tidak mungkin manusia, tetapi itu adalah Yesus. Amin.
Yesuslah cincin meterai kemuliaan Bapa itu. Yesuslah yang ditetapkan memiliki kuasa di surga dan di bumi. Yesuslah yang mengerjakan karya keselamatan bagi kita. Yesuslah raja di atas segala raja. Ketika sebelum dia naik ke surga, saat dia memberikan amanat agungnya, dia berkata apa? Kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Dia adalah cincin meterai itu, Bapak Ibu. Dan saya mau mengatakan, Zerubabel gak pernah jadi raja Israel. Gak pernah jadi raja Israel. Dicatat apa masa depan berikutnya. Memang ada banyak spekulasi tentang apa yang terjadi dengan Zerubabel. Zerubabel ditabiskan menjadi raja, lalu dia ditangkap raja Persia, tapi itu tidak terjadi karena Alkitab tidak mencatat. Yang jelas dia adalah tipe dari Yesus Kristus. Kemudian lihat, Zerubabel itu membangun bait suci di Israel, di Yerusalem. Yesus membangun gerejanya yang adalah rumah Allah. Amin. Amin. Itu menunjukkan tentang tipe dan antitipe, Bapak Ibu. Jadi penggenapan janji Allah itu semuanya tertuju kepada Yesus. Siapa yang bisa mengguncangkan langit dan bumi kalau bukan Allah sendiri? Dialah Firman yang menjadi manusia. Siapa yang bisa menghakimi bangsa-bangsa, menjatuhkan bangsa-bangsa? Bukan Zerubabel, tetapi Yesus raja di atas segala raja itu. Ini sungguh sangat luar biasa. Dan yang terakhir, tentang Allah itu tidak pernah gagal. Allah pasti akan menang. Waktu Tuhan untuk menang itu tidak sama dengan waktu kita. Amin. Kita membaca berulang kali ya bahwa sedikit waktu lagi aku akan menggoncangkan langit dan bumi. Sedikit waktu lagi aku akan menghancurkan bangsa-bangsa, menjungkir balikkan tahta raja-raja, memunahkan kekuasaan kerajaan bangsa-bangsa. Tetapi waktunya bukan pada masa Zerubabel. Waktunya adalah saat kedatangan Tuhan kembali. Amin. Ketika Tuhan datang menjemput kita umat ketebusannya, ketika Tuhan datang menghakimi seluruh musuh-musuhnya, maka saat itu bangsa-bangsa dihancurkan, tahta-tahta dijungkir balikan, kuda dan penunggangnya dihancurkan, kereta-kereta kuda dan penunggangnya dihancurkan. Kita menikmati kemuliaan kekal bersama-sama dengan Tuhan dalam kerajaan surga. Amin. Jadi waktu penggenapan itu tidak sama dengan waktu kita. Makanya mari kita bersabar, kita tidak percaya kepada Yesus hanya untuk menikmati berkat sekarang. Kita berharap kepada Yesus yang terutama untuk menikmati berkat di kekekalan. Bapak Ibu, kata Paulus, kalau kita berharap kepada Yesus hanya untuk hidup sekarang ini supaya kita hidup enak, hidup nyaman, maka kita adalah orang yang paling malang. Kita berharap kepada Yesus adalah untuk kehidupan kekal di langit baru dan bumi baru. Dan ketika kita mengharapkan kekekalan itu, Tuhan juga pasti akan memelihara kita. Mari Bapak Ibu, karena Allah itu pasti akan menang atas musuh-musuhnya, menang atas semua kejahatan di dunia ini, bahwa rencananya tidak akan pernah gagal, bahwa dia akan berhasil, ya, terutama berkaitan dengan kehidupan umat ketebusannya. Mari kita sungguh-sungguh percaya kepadanya. Mari kita sungguh-sungguh mentaati firman-Nya. Yang dibutuhkan Zerubabel hanya percaya dan taat. Kalau dia berkata, Tuhan, itu bukan aku tidak punya kekuatan, aku tidak akan bisa melakukannya, maka Zerubabel pasti akan kecewa dan tidak menjadi alat Tuhan. Mari kita contoh Ibu Lucia, apapun yang ditugaskan, siap. Zerubabel, siap. Pak Daud, siap. Doni, siap. Riki, siap. Eka, Luki, siap Om. Apa itu? Coba, kalau Mas Doni pasti hebat. Mas Doni, wah. Kalau Zerubabel gak berkata siap, gak jadi apa-apa dia, saudara.
siap dan taat Bapak Ibu. Mari saat ini kita mengerjakan panggilan kita, amin. Kita ini sekarang dipanggil untuk menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan. Jangan dibanding-bandingkan dengan yang lain dan jangan pesimis, sebab Allah kita pasti akan menang. Dan kalau Allah pasti akan menang, hidup kita pasti lebih daripada pemenang. Sama-sama kita berdiri. Terima kasih Tuhan. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Amin Yesus. Mari kita sembah Dia, Allah yang pasti akan menang, Allah yang akan menang atas musuh-musuhnya, Allah yang akan menang atas segala kejahatan, Allah yang rencananya pasti berhasil. Dia tidak gagal, Dia tidak pernah gagal atas kehidupan kita, atas apa yang direncanakan atas kehidupan kita. Mari, karena Allah pasti akan menang, bagian kita adalah percaya dan taat kepadanya. Katakan, siap Tuhan, kami akan melakukan segala kehendak-Mu, karena kami tahu bersama dengan Tuhan kami akan berhasil. Bersama dengan Tuhan kami akan menikmati keberkatan itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah kuasa segala perkara. Allah-Ku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia untuk segala masa. Kristus Ibu Ngasim akan berdoa.
kasih dan bersyukur kepadamu ya Bapa. Sungguh Engkau Allah kami yang maha kuasa, Allah yang hebat. Dalam segala hal apapun kepada umatmu, Engkau selalu menyertai. Engkau Allah yang baik, Allah yang penuh kasih, kasih-Mu tak berkesudahan. Terima kasih Bapa, firman-Mu telah menguatkan iman kami, dan firman-Mu telah membawa kami semua untuk lebih hari lebih setia percaya kepadamu. Dan segala hal apapun yang sulit akan kita jalani dengan penuh kemenangan karena kami bersama Tuhanku Yesus Kristus yang sangat hebat dan dahsyat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, baik dengan berkat jasmani dan rohani, baik berkat damai sejahtera sukacita menyertai hamba-Mu senantiasa, juga kepada kami semuanya. Saya percaya segala kebutuhannya dipenuhkan, dicukupkan. Amen. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saya percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami semuanya, karena hanya Engkaulah jalan kebenaran dan hidup yang awal dan yang akhir. Kepadamu kami percaya, berserah dan berharap, karena di dalam Engkau ada pengharapan yang pasti. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang telah menjadikan kekuatan dalam iman kami semuanya, agar kami semuanya semakin setia, semakin dekat hanya kepadamu saja. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan. Kiranya sucikanlah Tuhan hati pikiran kami dan persembahan kami yang sangat kecil. Saya percaya berkat Tuhan mengalir melimpah kepada kami semuanya, terutama kepada hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Demikianlah doa permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu kita memberi persembahan, dan persembahan ini akan dipersembahkan untuk pembelian genset. Ada sukacita dalam melayani Tuhan, sukacita dari Roh Kudus, hati penuh damai karena Yesus beserta dalam kita melayani Tuhan. Ada sukacita dalam melayani
pasti akan menjadi seorang yang lebih dari pemenang. Amin. Bapak Ibu, hari Selasa doa pagi di gereja jam 4:30, sore doa dan sharing jam 5:30. Hari Jumat kita berdoa di gereja juga 4:30, Sabtu remaja pemuda jam 5 sore, dilanjutkan dengan persiapan untuk ibadah hari Minggu. Sebagai langkah iman nanti saya minta tolong kepada bapak-bapak untuk kita ngobrol-ngobrol, terutama dengan Pak Vima. Kita mau siapkan instalasinya dulu, ya. Jadi ketika gensetnya datang udah tinggal gereng kan begitu ya. Sudah, kita langkah dengan iman aja. Kita persiapkan dulu, entah datangnya besok, lusa, tahun depan, 20 tahun depan, 100 tahun ke depan. Artinya kita melangkah dulu dengan iman. Amin. Ya, percayalah Tuhan pasti tolong. Mungkin Pak Vima ada yang mau disampaikan untuk kas atau bagaimana? Ada tambahan kah? Ya, mari Pak. Puji Tuhan, pada kesempatan ini Bapak Ibu, kami ingin ya terus menyampaikan kepada kita bersama perkembangan daripada kas kita, kas terutama kas untuk membeli genset ya. Puji Tuhan, sampai hari ini ya ada penambahan 500.000, jadi terkumpul semua 12.500.000 semua sama kas gereja itu ya. Jadi mari kita terus berdoa ya pada Tuhan, semoga Tuhan akan menunjukkan jalannya supaya nanti apa yang kita rencanakan ini untuk kebutuhan listrik gereja kita dapat terpenuhi ya. Target kita 31 juta ya, 31 juta yang sudah ada 12.500.000. Sudah sama kas itu Pak? Sudah sama kas ya. Kas kita kan 4 juta ya, terus yang kita kumpulkan 8.500.000, jadi semuanya 12.500.000. Dan penambahan kas nanti untuk 2 minggu ini belum saya bukukan ya, mungkin ada sekitar 1 juta itu, jadi mungkin sama itu 13.500.000 untuk hari ini sama kemarin, karena belum saya masukkan penambahan. Jadi demikian perkembangan, kita terus semangat ya, semangat dan terus berdoa. Semoga Tuhan yang Allah yang Maha Kuasa itu akan membuka jalan kepada kita supaya apa yang kita cita-citakan ini, kita rindukan ini untuk mendapatkan genset bisa terpenuhi. Puji Tuhan, demikian yang bisa kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Tetap semangat berdoa dan selalu berkata siap. Haleluya. Mari sama-sama kita berdiri, kita tutup ibadah kita dengan doa. Terima kasih Yesus buat anugerah yang Kau beri, sebab hari
bersyukur karena Engkau Allah tidak pernah gagal. Engkau pasti menang. Engkau pasti berjaya. Engkau akan mengalahkan segala musuh-musuhmu. Engkau akan mengerjakan rencanamu ya Tuhan. Rencana yang indah, masa depan penuh dengan pengharapan. Dan bersama dengan Tuhan, kami akan mengalami janji-janji penggenapan itu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami tidak takut, kami tidak gentar. Dan sekarang kami menyatakan iman kami lagi kepada Tuhan. Kami mau taat dan dengar-dengaran, sebab Engkau pasti akan berjaya. Terima kasih, berkati seluruh jemaat dengan sehat, kuat, perlindungan, pembelaan, kecukupan dalam setiap kebutuhan. Tambah-tambahkan iman, kasih, dan pengharapan mereka. Semakin hari kami semakin percaya dan taat teguh kepada Tuhan. Memberkati rumah tangga, relasi dalam keluarga, memberkati pekerjaan, memberkati mata pencarian. Pendidikan anak-anak kami diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur kalau Warni sudah diwisuda, dan kami percaya Tuhan sudah menetapkan langkah-langkah hidupnya. Tuhan sudah menyiapkan pekerjaan, bahkan segala sesuatu yang baik di depan sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Bahkan semua kami yang ada pagi hari ini juga diberkati oleh Tuhan. Tuhan sudah menyiapkan masa depan yang terbaik bagi kami. Masa depan yang penuh pengharapan. Di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Berkati pekerjaanmu di tempat ini ya Tuhan Yesus. Apa yang menjadi kebutuhan kami serahkan kepada Tuhan. Upaya-upaya kami diberkati oleh Tuhan. Kami percaya kalau kami diberkati Tuhan, kami akan berhasil. Kami akan menuai 100 kali lipat. Terpujilah nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Bapa, terima kasih, berdoa buat bangsa dan negara kami, secara khusus buat Kota Jember, Kabupaten Jember, Kecamatan Mangli dan sekitarnya. Tuhan menolong segala sesuatunya, TNI, Polri, lembaga-lembaga kesehatan, lembaga pendidikan, bahkan BUMN, dan semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa secara khusus buat pelayanan Bulusya pada tanggal 2 Mei yang akan datang. Mars yang telah dibuatnya, yang akan dinyanyikannya diberkati oleh Tuhan, boleh berhasil menjadi sukacita dan menjadi bukti bahwa Tuhan mengasihi kami semua. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan Engkau memberkati apa yang menjadi kerinduan kami hari-hari ini ya Tuhan Yesus. Kami rindu supaya gereja kami boleh dilengkapi lagi dengan genset, supaya sound system juga berjalan dengan baik. Juga hawa dalam ruangan ini juga menjadi lebih sejuk lagi ya Tuhan Yesus. Tolong upaya-upaya kami, tolong apa yang akan kami lakukan dan berkati ya Tuhan Yesus. Tuhan, tangan yang sudah memberi, tangan yang sudah berkorban diberkati oleh Tuhan. Jadi lelah mereka tidak pernah sia-sia. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih, kami bersyukur. Dan sekarang kekasih-kekasihku, mari kita pulang dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai Maranatha kedatangan Tuhan kembali, bahkan sampai selama-lamanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita katakan amin. Amin. Selamat pagi, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati.